Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pencinta sinetron buku harian seorang istri, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya dengan Mimin, tentunya masih di Jaga TV Channel, di mana channel ini akan mengulas cerita dan berita tentang sinetron buku harian seorang istri. Ini berisi tentang ulasan buku harian seorang istri episode 368-369 yang diawali dengan Priska yang didatangi oleh Alia dan juga Kevin yang datang ke sana untuk meminta bagian mutiara curian milik Priska itu. Namun Priska tak mau memberikan mutiara itu dan akhirnya mereka pun berdebat. Di tengah perdebatan itu mereka malah dikejutkan dengan kedatangan Pasya dan menanyakan apa maksud tujuan Alia dan Kevin datang ke Buanako. Sontak Alia, Kevin dan Priska pun menyibul ya guys, dan mengatakan bahwa mereka datang untuk membahas proyek stadion. Setelah itu yang sudah pusing pun tak mau. Jika Pasya curiga, akhirnya segera memberikan bagian mutiara untuk Kevin dan juga Alia, serta menyuruh mereka untuk segera pergi. Next, kedatangan Tante Merlin atau Tante M yang ternyata adalah sepupu dari Rama Buana adalah untuk menjenguk Nek Ratu yang sedang sakit, karena Tante M berhutang budi kepada Nek Ratu yang sudah merawat dan membesarkannya. Setelah itu Tante M menanyakan kepada Suketi siapa-siapa saja penghuni rumah Buana saat ini. Suketi pun menjelaskan semuanya. Selain ada Nek Ratu dan juga Livia, sekarang ada penghuni baru yaitu Roni, suaminya Livia, Priska yang merupakan tunangannya Pasya, dan juga Pasya yang menjadi CEO Buana Corp saat ini. Tante M pun terkejut mendengar itu dan menanyakan kemana Dewa dan kenapa Pasya yang menjadi CEO Buana. Yang Tante M ketahui Dewa lah yang menjadi CEO Buana Corp. Suketi pun menjelaskan bahwa Pasya adalah anak dari Rama Buana dan wanita lain, sedangkan Dewa ternyata adalah anak Bufara dari laki-laki lain. Tante M pun bingung karena saat dulu Dewa lahir, Rama Buana telah melakukan tes DNA dan Dewa terbukti adalah anak dari Rama Buana. Nah kan, di sini bisa kita tahu ya ada manipulasi tentang kebenaran identitasnya si Dewa. Ya semoga saja kebenarannya akan segera terungkap. Lanjut, di sisi lain, Pasya mengajak Naura untuk membicarakan masalah kantor. Naura pun bingung kenapa Pasya mengajaknya ke kafe untuk membicarakan masalah kantor, bukannya membicarakannya di kantor. Pasya pun menjawab jika membicarakannya di kantor nanti malah akan terdengar oleh Priska, karena Pasya curiga bahwa Priska telah bersekongkol dengan Alia dan juga Kevin untuk mencuri serta menggelapkan dana proyek bisnis. Pasya pun menyerahkan flashdisk data keuangan untuk diperiksa oleh Naura. Namun di samping itu Lula malah datang ke kafe yang sama dengan Pasya, serta di sana pun ada Priska. Sempat ada perdebatan kecil di antara Lula dan Priska. Di tengah perdebatan itu Lula malah melihat Pasya yang sedang berduaan dengan Naura. Hal itu pun membuat Lula sangat sakit hati dan segera pergi dari sana. Priska yang melihat Lula pergi begitu saja akhirnya tahu alasannya, yaitu karena melihat Pasya yang berduaan dengan Naura, dan Priska pun curiga tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Pasya dan juga Naura. Lalu Priska pun segera menghampiri mereka berdua ya guys. Di sini Pasya malah tak sengaja melihat Lula dan Pasya pun menyimpulkan bahwa Lula pasti salah paham akan dia yang berada di kafe dengan Naura. Pasya pun segera menghampiri Lula, namun sakitnya hati Pasya yang mendapat penolakan dari Lula dan ditinggalkan Lula begitu saja tanpa dapat penjelasan apapun dari Lula. Di sisi lain, Nana yang sebelumnya sudah janjian dengan Livia untuk bertemu di rumah sakit pun akhirnya datang menemui Livia dan menjelaskan maksud tujuannya, yaitu untuk menjelaskan bahwa sikap Livia kepada Bufara seharusnya Livia tak membentak dan menyakiti hati Bufara. Namun apa daya, ucapan Nana itu tak sebanding dengan hasutan dari si Roni yang terus saja mempengaruhi Livia dan mengatakan bahwa Bufara bukan wanita yang baik dan yang dilakukan Livia sudah benar, serta tak perlu merasa bersalah. Usaha Nana itu pun sia-sia saja ya guys. Lalu Nana pun segera pergi untuk meninggalkan mereka berdua. Next, Pasya dan Priska yang baru saja pulang dikejutkan dengan kehadiran Tante M atau Tante Merlin ya, yang menyapa mereka. Lalu Suketi pun menjelaskan bahwa Tante M ini adalah keponakannya Nek Ratu yang sengaja datang untuk menjenguk Nek Ratu. Kembali ke Nana, nampaknya Nana masih
berpikiran dan sedih dengan perkataan dari Roni yang mengatakan jika noda dalam peribahasa yang dikatakan ratu itu adalah dirinya. Dewa yang melihat Nana menangis pun akhirnya bertanya kepada Nana. Dewa mengatakan apa yang membuat Nana sampai menangis seperti ini, apakah karena salah dirinya yang membuat Nana sampai seperti ini. Nana pun malah tak sengaja keceplosan ya guys, bahwa yang menyebabkan dirinya sedih adalah karena perkataan Roni kepadanya. Mendengar hal itu, Dewa pun menjadi sangat marah kepada Roni karena sudah berani membuat Nana menangis sampai seperti ini. Dewa pun segera pergi untuk menemui Roni dan menghajar Roni. Nana yang mencoba menahan Dewa agar tak pergi gagal karena Dewa sudah kepalang ambek ya guys. Dewa pun segera menyusun rencana untuk menghajar Roni diam-diam tanpa ketahuan oleh Livia. Rencana Dewa pun berhasil untuk memancing Roni agar datang ke tempatnya. Sebelumnya, Dewa terlebih dahulu membayar dan menyuruh seorang wanita untuk memancing Roni. Roni pun terkejut dan takut mengetahui ada Dewa serta semua ini adalah rencana dari Dewa. Dewa pun mengatakan kepada Roni bahwa jangan berani lagi untuk menyakiti Nana. Mungkin dulu Roni bisa menyakiti dan memanfaatkan Nana, tapi sekarang Nana memiliki seorang pelindung yaitu Dewa. Namun di situasi seperti ini Roni masih saja bisa-bisanya ngeles. Hal itu malah membuat Dewa muak dan langsung menghajar Roni dengan diakhiri dengan mengikat tangan Roni dan menarik Roni menggunakan mobilnya, menghapuskan Roni mamam kau. Sementara itu Nana yang cemas akan tindakan yang dilakukan oleh Dewa hendak menyusul untuk menghentikan tindakan Dewa itu. Namun tiba-tiba Bu Farah datang dan menanyakan apa yang terjadi. Nana pun menjelaskan semuanya. Farah yang mendengar penjelasan dari Nana malah meminta Nana agar membiarkan Dewa menghajar si Roni. Namun Nana tetap kekeh ingin menyusul Dewa karena Nana tak mau Dewa hilang kendali dan Nana juga tak mau Livia kenapa-napa karena masalah ini. Aturan biarin aja gitu Nana terlalu baik sih ya. Itu dia ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini ya guys. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Nah guys, jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya, agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin tentunya ya. Dan Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.